Berwirausaha merupakan suatu kemampuan kreatif dan inovatif dalam menciptakan sesuatu. Wirausaha sendiri terbagi atas banyak ragam dan jenisnya. Bahkan, seiring meningkatnya teknologi, wirausaha semakin populer dan menarik masyarakat. Salah satunya seperti yang dikelola oleh Bapak Andi yang membuka usaha rumahan. Berawal dari keisengan hingga menjadi kesuksesan. Inilah Bapak Andi, seorang pengusaha pembuat tahu yang terkenal di Kartasura. Tahu yang sudah tak asing lagi bagi kita dan dengan mudah ditemukan di mana-mana. Selain harganya murah dan mudah didapatkan, bahan makan yang satu ini juga kaya akan protein loh, yang bagus untuk kesehatan tubuh kita. Beragam inovasi dari bahan tahu yang dibuat semakin menambah ketertarikan pembeli. Seperti bisa digoreng, direbus, bahkan dibuat crispy. Yuk kita intip di balik usahanya Bapak Andi. Simak videonya. Nggih, nami kula Andi Rusdi Soleh. Alamat Probolinggo T4 RW 1 Kartasura. Memiliki wawancara ini, Pak. Nggih, iya. Minta waktunya sebentar. Nggih. Bapak bagaimana cara memulai bisnis tahu ini? Dulu awal-awalnya itu udah nikah kok belum penghasilan gitu. Nah, dari coba-coba dodol tahu lah, dodol tahu. Awalnya dari Mbak di Pasar Sukarjo. Itu bawa dari awal sih sedikit, mulainya sedikit bawa 3 ember 4 ember gitu, pakai motor, pakai keroncong itu. Awalnya sendiri, terus lama-lama udah ada pelanggan tetap kok tahunya kok enak gitu. Lama-lama terus kan terkenal tahu Kartasura gitu. Namanya tahu Kartasura. Kartasura itu kan semua ada apa gitu. Dan lama-lama tambah pelanggan itu nambahnya. Dulu belum bikin pabrik, masih nitip sama tetangga itu. Karena sebelah kan ada yang udah gede, nitip dulu. Untuk modal awal untuk mendirikan usaha tahu ini berapa ya Pak? Modalnya cukup gede sih Mbak, karena alat-alatnya juga mahal. Listrik aja itu kan pakai dinamo untuk memutar gilingannya itu. Helernya itu sekitar 2,4, helernya doang. Nanti dinamonya ya 2 lebih. Kalau di total sekitar 40-an juta. Kurang lebih. Itu sih lahan sudah ada. Alat-alatnya itu mahal-mahal juga. Kayunya, belabak-belabaknya itu kan juga harus yang berkualitas, kayu jati. Biasanya kan biar awet gitu loh. Kalau kayu biasa paling ya setahun 2 tahun udah hancur karena kena air itu kan keras. Kan ada biaya mendadak atau virusan, berbagai nanti embernya ada yang kurang, alat-alatnya ada yang kurang gitu.
untuk perbaikannya? Pengeluaran terbesar di bahan bakar sih. Bagaimana Kak? Bahan bakar. Jadi kita ngandungnya sih ngandung bahan bakar kayu sama air gitu. Itu kalau untuk nando bahan bakar itu biasanya berapa di nando berapa bulan atau Estimasinya seminggu, Pak. seminggu? Itu seminggu itu mencukupi itu. Nanti ini kan tiap hari Di sini? tiap Tiap hari dipakai. Nah itu juga dia sebenarnya udah langganan sih. Ada yang pakai bahan bakar minyak itu. Ini Pak, kan banyak sih ya di pasaran cara yang jualan tahu. Yang biar Bapak tuh juga saing sama yang penjualan tahu-tahu yang lain tuh Bapak punya ciri khas apa gitu? Mungkin dari bahannya dikasih apa biar beda. Jadi rasa Mbak. Gimana Pak dari tipsnya? Ada tipsnya mungkin? Iya itu saya sih dikasih tahu sama pegawainya, kebetulan pegawainya pegawai tahu yang udah kawan itu. Pegawainya gak tua-tua nanti bisa dilihat. Jadi irisan pengalaman tahu dia udah nomor satu istilahnya gitu. Nah teman-teman, ini adalah contoh tahu yang sudah jadi diproduksi. Dan ini adalah proses pemotongan tahu. Bisa dilihat ya. Tahu yang belum dipotong. Lihat ya teman-teman, ini adalah contoh tahu yang belum dipotong, yang masih dalam keadaan utuh setelah dijadi. Jadi, proses pembuatan tahu yaitu yang pertama, kedelai direndam terlebih dahulu jam 3 pagi. Setelah itu, jam 6 dicuci dan dibersihkan. Setelah dicuci, kedelai akan digiling dan hasil gilingan tersebut direbus. Setelah itu, disaring, dipisahkan antara ampas dengan sari. Setelah dipisahkan, kemudian sari dari kedelai tadi akan dicampur dengan air cuka, yang mana setelah dicampur, diaduk-aduk, kemudian akan muncul gumpalan-gumpalan. Setelah itu akan didiamkan. Setelah didiamkan hingga saripati mengendap dan air di atas, kemudian air dibuang hingga tertinggal endapan tahu. Endapan tahu yang sudah mengendap kemudian dimasukkan ke dalam cetakan tahu, ditutup hingga mengeras. Setelah itu akan menjadi tahu.